Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Syifusya Putri dengan NIM 22050909115 dari PTIC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, apa itu jaringan? Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Yang kedua, yaitu ada jenis-jenis infrastruktur jaringan. Pada suatu infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen fisik dan juga logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, dan lain-lain. Contohnya, jika kita terhubung dengan jaringan internet, maka kita akan lebih banyak memakai protokol TCP atau IP yang merupakan aturan paling banyak dipakai pada jaringan berskala kecil di rumahan sampai jaringan global internet. Selanjutnya ada infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubung dengan komponen atau perangkat fisik suatu jaringan komputer. Contoh, pada topologi jaringan yang kalian memakai kabel backbone gigabit Ethernet, maka kalian harus memakai kabel CAT5E agar bisa mendukung speed gigabit. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu router, switch, dan server. Selanjutnya adalah infrastruktur jaringan logik. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadi komunikasi antara komputer melalui jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti ada DNS server config, ada database config, web server config, DHCP server config. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network, ada WAN, Wide Area Network, selanjutnya ada Personal Area Network. Nah, terus ada topologi jaringan. Topologi jaringan juga mempunyai beberapa jenis. Pemilihan sebuah topologi jaringan tergantung kebutuhan user, mulai dari berapa perangkat yang akan instalasi, jarak jangkauan suatu WiFi, berapa ruangan yang akan masuk dalam proses instalasi. Misalkan, membangun sistem jaringan di lab. Berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan komputer. Ada topologi bus, ada topologi star, ada topologi ring, ada topologi mesh, dan ada topologi tree. Topologi bus memiliki kelebihan biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah, penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan ada juga kekurangan, yaitu proses pengiriman dan menerima data kurang efisien, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Next ada topologi star, mempunyai kelebihan yaitu bersifat fleksibel. Terus ada tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus, dan ada kekurangan juga yaitu cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal, dan ada juga jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya ada topologi ring. Kelebihannya itu mudah diimplementasikan, biaya instalasi cukup murah, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Kekurangannya, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Selanjutnya ada topologi mesh. Kelebihannya besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya juga ada proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit dan membutuhkan banyak kabel. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.